Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Teman-teman yang join bersama saya di Ngabuburit Talks Ramadan, bincang agama antara rasionalitas dan spiritualitas. Pada pertemuan kali ini, sebelumnya saya berdoa harap pada Allah semoga kita semakin sehat lahir dan batin dan makin baik ke depan, dan semua masalah-masalah kita bisa selesai baik masalah-masalah ukhrawi maupun masalah-masalah dunia. Tema kali ini yang dipilih adalah cinta versus benci. Cinta sebagaimana sering kita dengar adalah kata yang paling sering diucapkan, dinyanyikan, dibisikkan, difilmkan, didramakan. Sedemikian banyaknya orang bicara cinta, dan semuanya orang itu mempunyai pandangan dan definisi pengertian tentang cinta, sampai sebenarnya cinta itu tidak jelas. Cinta itu saking banyaknya dibincangkan sampai tidak jelas maksudnya apa, tidak ada kesepakatan tentang itu. Memang karena ia adalah merupakan sebuah afeksi atau pengalaman personal yang subjektif, jadi sulit untuk dianggap sebagai sesuatu yang bisa dijelaskan secara tegas. Tapi kita bisa menjelaskannya dalam parameter-parameter yang lebih logis, agar orang tidak terbawa oleh konsepnya sendiri tentang cinta dan akhirnya terjadilah kekacauan. Bayangkan misalnya rumah tangga yang bahagia, yang masing-masing suami, istri, anak-anak sudah, tiba-tiba salah satu anggota suami merasa tidak cinta lagi, terus bubar hanya karena tidak melakukan cinta yang dipahaminya itu berdasarkan novel, berdasarkan TikTok, musik, film yang tidak jelas, dan banyak orang jadi korban. Maka dari itu, coba kita lihat bagaimana sih cinta dalam perspektif rasio, dalam perspektif akal sehat. Begitu juga benci. Nah, cinta didefinisikan dengan rasa senang. Ketika kita menyenangi sesuatu, menyukai sesuatu, itu dianggap sebagai cinta. Itu kebanyakan orang. Sehingga apa perbedaan antara cinta dan suka dan senang? Kayaknya bahasa tidak terlalu ketat dalam soal itu. Kadang menyebutnya cinta, kadang menyebutnya suka, kadang menyebutnya senang, kadang demen. Banyak. Sebetulnya inti dari itu adalah ketertarikan. Inti dari itu adalah rasa butuh. Kita merasa membutuhkan, menginginkan. Kita merasa tidak sempurna sehingga kita perlu menyempurnakan dengan itu. Apapun motifnya, apapun tujuannya, apapun caranya. Jadi mengapa orang mencintai? Kebanyakan karena kita membutuhkan, karena kita merasa kurang, karena kita merasa ingin menyempurnakan sesuatu dengan itu. Kita cinta makan kita anggap cinta kalau itu kategorinya adalah butuh. Ya, kita butuh makan. Artinya kenapa butuh? Sumber dari butuh karena kurang. Mengapa kurang? Karena tidak sempurna, karena ingin menyempurnakan, kita makan. Jadi semua proses manusia, gerak manusia itu dasarnya ingin menyempurnakan diri. Ya, ingin menyempurnakan diri. Nah, menentukan yang mana yang sempurna, yang mana tidak, itu perlu rasio. Karena yang dianggap sempurna justru membuatnya tidak sempurna. Dia mengalami kekurangan. Ini yang tapi inti dari manusia ingin menyempurnakan diri. Perkara dia mengidentifikasi cara menyempurnakan diri itu bisa salah, itu banyak terjadi. Jadi inti dari cinta adalah kehendak untuk menyempurna. Mengapa saya memerlukan itu? Mengapa saya membutuhkan itu? Mengapa saya menyukai itu? Mengapa saya menginginkan itu?
keinginan, kehendak, kesukaan, kecintaan, kebutuhan itu bermula dari dorongan untuk menyempur. Itu ada pada. Nah, cinta dapat kita lihat dalam berbagai macam literatur. Ada cinta kepada Allah, kepada Tuhan, dalam pengertian umum orang mengungkapkan cintanya kepada Tuhan dengan berbagai macam cara, dalam berbagai teks, doa, liturgi, munajat, zikir, itu semua mengungkapkan cinta kepada Allah, kan? Kemudian ada juga cinta kepada sesama manusia, kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada kekasih, kepada orang tua, kepada ibu. Itu juga cinta kepada hewan piaraan, cinta kepada tanaman di kebunnya, cinta kepada banyak, semuanya itu dia. Kekaguman, menyukai, itu kita masukkan semua sebagai rasa ingin menyempurnakan, rasa ingin rasa kurang kalau tidak bersama itu, tidak memilikinya. Itu apapun ekspresinya. Dengan itu dia ingin memiliki, dengan itu dia hanya ingin melihat, dengan itu dia ingin berkumpul bersama. Terlepas dari itu, yang penting ada sesuatu yang tidak ada padanya ingin didapatkan. Itu adalah cinta. Nah, kecintaan itu diekspresikan oleh manusia secara vertikal, berhubungan dengan sesuatu yang di atasnya. Ya, vertikal ini Tuhan, atasan, pemimpin, atau apapun yang dianggap tidak sejajar. Dan kepada yang sejajar, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk dan seterusnya. Nah, apakah intinya bahwa kita ingin sempurna, ya. Tapi apa motif kita ingin menyempurna dengan Tuhan? Apakah sama cinta kita kepada Tuhan dengan cinta kita kepada sesama manusia? Tentu beda. Seperti saya katakan, cinta kita kepada sesama karena kita ingin menyempurnakan diri. Nah, kita ini siapa? Semua makhluk. Berarti sesama makhluk ingin menyempurnakan diri. Dengan mencintai, ya berarti ingin menyempurnakan diri. Tapi yang ingin menyempurnakan diri bukan hanya satu pihak. Suami istri mencintai, itu artinya saling menyempurnakan, saling ingin memenuhi kebutuhan. Anak, ayah, apakah anak dan ayah sejajar? Ya, anak dan ayah sejajar sebagai sama makhluk. Ya, saling ingin menyempurnakan. Makanya seorang ibu mencintai anak-anak. Itu karena apa? Karena dia ingin menyempurnakan dirinya. Dia membutuhkan anak-anak. Anaknya pun membutuhkan ibu. Nah, hubungan ini hubungan mutual, cinta mutual, yang kalau tidak didasarkan pada hubungan kepada Tuhan, ya dia menjadi cinta transaksional, ya. Aku membutuhkan kau, kau membutuhkan aku. Ayo kita saling membantu, hanya itu. Makanya kalau cinta kepada Allah, apakah sama dengan cinta kita kepada sesama? Ya, Allah tidak membutuhkan kita. Tuhan tidak membutuhkan kita. Tuhan justru kita membutuhkan Tuhan. Karena kebutuhan kita itu kebutuhan eksistensial, yang kalau bukan karena dia kita tidak ada, kita tidak bisa berwujud, kita tidak menjadi manusia. Karena itu, pertama kita harus bedakan cinta setelah kita perluas maknanya adalah kehendak atau dorongan untuk menyempurna. Kemudian nanti para ahli bahasa boleh mulai membagi-baginya. Intinya ada dorongan untuk menyempurna. Nah, dorongan untuk menyempurna itu dalam garis vertikal dan dalam garis horizontal. Dalam garis horizontal inilah yang biasanya manusia sering keliru, sehingga akhirnya dia menganggap cinta vertikalnya itu justru kepada sesamanya. Dan itu sering terlihat dalam ungkapan-ungkapan. Kau adalah segala-galanya bagiku, dia mempengaruhi hidupnya. Nah, ini berarti dia memperlakukan sesamanya sebagai Tuhan. Padahal mestinya cinta vertikal ini hanya untuk Tuhan. Mengapa? Karena bersifat eksistensial, mempengaruhi eksistensinya. Yang cintanya itu kebergantungan hidupnya, kebergantungan eksistensinya. Tapi kalau cinta kepada sesama, ya kau butuh, aku butuh, kamu memerlukan, aku kasih. Take and give.
mutualisme yang tidak mungkin dilakukan antara Tuhan dengan Tuhan makhluknya. Cinta dalam kehidupan sosial pun dalam hubungan horizontal ini juga sering dipahami tanpa alasan-alasan dan seolah dibenarkan mencintai tanpa alasan-alasan logis. Kayak banyak orang menganggap cinta itu tanpa logika. Ini apa? Ayat, hadis, posisi bijak. Cinta itu jangan ditunggu. Kita sering mengatakan cinta, ya saya belum cinta, sudah waktunya kawin, sudah punya ada orang yang menyatakan untuk siap menjadi suaminya, orangnya baik, ininya baik, dia nunggu cinta. Dari mana dia akan tahu bahwa itu cinta? Cinta itu justru akan muncul sebagai buah dari komitmen bersama. Nanti cinta itu bukan DP dari sebuah hubungan. Lah belum pernah kumpul bersama, belum tahu sifat aslinya, belum tahu bagaimana pengalaman berumah tangga. Mau cintanya sama dengan membeli kucing dalam karung. Terus kemudian bagaimana mengidentifikasi cinta? Apakah cinta itu rasa tertarik? Saya tertarik lihat mobil-mobil bagus itu, lihat rumah-rumah bagus itu saya tertarik. Apakah kemudian saya harus menggunakan, harus memakai, harus memperjuangkan? Itulah makna cinta yang sering disalahpahami. Jadi cinta itu dalam hubungan suami istri, dalam perkawinan, dalam rumah tangga itu sering disalahpahami, sehingga nggak kawin-kawin sampai akhirnya gagal karena nunggu yang munculnya cinta. Padahal dalam Al-Quran dikatakan setelah menjadi azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Cinta itu laba. Cinta itu bonus. Cinta itu bukan DP, bukan DP hubungan, bukan satu hubungan. Seolah-olah nikah itu tidak sah kalau tidak ada cinta. Ini agama apa ya? Nikah itu sah kalau ada mahar pas kawin, kalau ada wanita yang siap, ada laki yang akan menjadi suami, bersedia menjadi suami. Ada semua proses-proses hukum itu ada terjadi. Tidak ada syaratnya cinta. Dari mana orang tidak bisa cinta itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Dia adalah sebuah pengalaman personal. Dan secara umum apapun yang bagus, apapun yang sempurna, baik sempurna secara material, secara intelektual, secara visual, ya itu pasti diinginkan orang. Apakah kalau diinginkan berarti kita cinta? Ya itu yang beda. Maka dari itu kecintaan kita kepada sesama itu harus dilandaskan pada hak dan tanggung jawab dan tidak boleh keluar dari koridor logika, tidak boleh keluar dari norma-norma akal sehat. Itu yang perlu dipahami. Nah, cinta kita kepada Allah itu adalah kepatuhan. Kalau cinta kita kepada sesama itu komitmen. Itu karena kontrak, itu karena kesepakatan. Ya. Hukum adat, hukum tradisi, hukum budaya itu yang berlaku. Hukum negara, hukum kekeluargaan itu yang berlaku. Ada hierarki anak ayah, ada hierarki ibu, ada hierarki suami istri. Itu semuanya kontrak. Itu kesepakatan, entah kesepakatan yang formal atau tidak formal. Nah, bagaimana kecintaan kita kepada Allah? Oh, beda. Kita tidak punya kontrak dengan Allah, tapi kepatuhan. Yang paling inti dari cinta kita, kalau kita cinta kepada Allah, begitu juga cinta kepada manifestasi Allah, Rasul, Imam, itu semuanya sama dengan cinta kepada Allah. Apa maksudnya kita mencintai Fatimah Zahra? Anda mencintai Fatimah Zahra? Kalau cinta itu artinya cinta horizontal, tidak boleh. Dia perempuan, ada laki. Kenapa kita mencintai Fatimah Zahra? Ya karena cinta yang ini cinta yang vertikal, cinta punya mana kepatuhan, bukan cinta kepada istri, kepada suami, kepada bukan itu. Nah, cinta kepada Allah itulah kepatuhan. Kalau kamu mencintaiku, ikuti aku, patuhi aku. Itu yang dimaksud. Ini yang
perlu dipahami. Sementara cinta kita kepada sesama yang diformalkan dalam bentuk hubungan negara apa? Komitmen kita, kepatuhan kita kepada asas. Dan kalau punya makna kepatuhan, maka kepatuhannya bukan kepada seorang istri mematuhi suami. Mengapa? Karena tadi kata kontrak. Artinya ketika dalam kontrak itu dia melaksanakan tugasnya, dia harus patuh. Seorang anak kepada ayahnya, dia harus patuh selama dia berada dalam tanggung jawab ayahnya. Selama perintah-perintahnya tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak bertentangan dengan hukum negara, hukum kesepakatan, hukum akal sehat. Mengapa? Itu semuanya bersyarat. Jadi cinta kita seandainya itu melahirkan komitmen dan kepatuhan kepada sesama, itu pun bersyarat, tidak boleh bertentangan dengan agama, tidak boleh bertentangan dengan hukum akal sehat, tidak boleh bertentangan dengan hukum etika, termasuk kepatuhan kita atau kecintaan kita kepada orang tua. Ini yang sering salah paham. Ada orang sudah bagus, suami istri, masya Allah, hubungannya rukun, damai. Tiba-tiba ibu dari salah satu pasangan ini minta cerai, memerintahkan cerai, lalu cerai. Ini salah. Hanya dengan alasan memahami kepatuhan itu secara mutlak. Kepatuhan kepada sesama makhluk itu bersyarat hukum agama, bersyarat hukum etika, bersyarat hukum akal sehat. Kita memang harus memperlakukan orang tua dengan baik, menghormatinya. Penghormatan itu berbeda dengan kepatuhan total. Penghormatan kepada orang tua harus total, harus mutlak. Siapapun dia, apapun profesinya, seburuk apapun perbuatan, kita harus hormati dia. Penghormatan, perlakuan dengan baik, ihsan, memperbaiki, menjalin hubungan yang baik, memperlakukannya dengan baik, menghormatinya, menyanjungnya, membuatnya nyaman, itu boleh, itu harus. Tapi itu tidak kemudian berarti kita harus mematuhinya, menaatinya sampai menerjang batas-batas akal sehat, batas-batas hukum kemanusiaan. Nah, dalam kasus-kasus begini banyak orang-orang demi memahami makna kepatuhan secara mutlak yang mestinya diberikan hanya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang dipilih secara langsung oleh Rasulullah, justru diberikan kepada sesama makhluk hanya karena dia salah memahami. Kita harus menghormati ibumu. Rasulullah mengatakan, baru kemudian kedua, yang berikutnya, yang keempat baru ayah. Tapi itu artinya apa? Artinya ikuti, hormati ibumu, patuhi ibumu bila tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak bertentangan dengan perintah Allah, dengan ajaran. Nah, bagaimana orang yang akhirnya berhadapan dengan persoalan itu? Ya, dia harus bagaimana tetap memperlakukan ibunya, memperlakukan ayahnya, meskipun memaksanya untuk cerai tanpa alasannya jelas, tidak sesuai dengan hukum agama. Karena menceraikan seorang tanpa alasan yang syar'i adalah kezaliman. Jadi itu dia demi menghormati ibunya atau ayahnya yang semena-mena menurut, tapi menjadi korban anak-anak, yang menjadi korban dirinya, menjadi korban adalah suaminya, dan banyak itu yang terjadi. Maka dari itu kita perlu meletakkan posisi cinta ini dengan benar. Tidak boleh memberinya seolah-olah itu cek kosong yang tidak bisa isi dengan apapun, seolah papan kosong yang bisa kita coret dengan apapun lalu kita mendefinisikan. Ini yang perlu kita pahami. Kesimpulan kecil tentang cinta. Cinta ada dua, vertikal dan horizontal. Cinta vertikal berarti kepatuhan yang bersifat mutlak. Dan cintaan vertikal yang bersifat mutlak ini juga bisa dibagi ke kecintaan vertikal itu ada dua, yang mutlak dan yang tidak mutlak. Yang mutlak adalah kepada Allah dan orang-orang maksum, nabi dan manusia-manusia. Kemudian ada kepatuhan ke atas yang hubungannya dengan Allah, tapi mereka tidak memiliki kemaksuman, mereka tidak memiliki otoritas mutlak, maka kepatuhannya pun tidak bersifat mutlak. Mengapa? Karena sesuai dengan kepatuhan kepada Allah, Rasul dan mereka. Kemudian kepatuhan horizontal, kita menyebutnya kepatuhan horizontal atau kecintaan horizontal. Itu maksudnya apa? Kalau kita patuh, kita mengikuti, kita berarti komit.
Komit ini berarti kita saling menyempurnakan, kita punya keterikatan untuk saling menyempurnakan berdasarkan kontrak, berdasarkan lingkungan kerja, dalam negara, dalam institusi-institusi kita punya keterikatan cinta. Cinta apa? Cinta karena kita ingin menyempurnakan diri masing-masing. Setiap individu yang di dalamnya ingin mengambil peran, ingin memenuhi kebutuhannya, punya kepentingan individualnya dalam sebuah kerja bersama, dalam organisasi dan seterusnya. Rumah tangga adalah institusi di mana kontrak dibangun di situ. Dan setiap orang yang menjadi bagian di dalamnya harus komit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dengan itu baru muncul cinta. Andai kan cinta itu adalah dianggap sebagai sebuah situasi psikologis tertentu, itu boleh. Tapi itu harus dipahami sebagai break-even point. Itu sebagai laba yang kita ambil setelah kita terikat dengan aturan-aturan. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Cinta bukan DP sebuah jalinan hubungan dalam rumah tangga, tapi laba hasil dari sebuah komitmen bersama melaksanakan tugas bersama sesuai dengan hak dan tanggung jawab. Yang kedua, lawan dari cinta adalah benci. Satu hal lagi tentang cinta. Kita pernah mendengarkan kata syahwat. Syahwat ini sayangnya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat ya libido. Seolah-olah kalau syahwat itu libido, padahal syahwat itu rasa cenderung, rasa suka, rasa ingin mendapatkan sesuatu. Itu namanya syahwat. Daya tarik, ada ketertarikan, itu namanya syahwat. Nah, lawannya adalah ketertolakan, daya tolak. Kalau kita tidak suka kepada sesuatu, nefrah. Lawannya itu syahwat. Syahwat lawannya adalah nafrah. Nah, syahwat itu juga punya makna cinta tadi. Salah satu varian dari rasa ingin menyempurnakan diri adalah syahwat. Syahwat tidak hanya bersifat libido. Kita suka makan itu syahwat. Rasa suka terhadap selera. Jadi ketertarikan kepada makanan, ketertarikan kepada pemandangan, ketertarikan kepada busana, ketertarikan kepada itu semuanya adalah syahwat. Dan itu netral, bisa positif, bisa negatif, tergantung cara, tergantung apa yang kita suka, tergantung alasan-alasan kita untuk menyukai. Jadi pada umumnya syahwat tidak seperti negatif, tidak mesti identik dengan hal-hal yang bersifat libido. Apapun yang kita suka, dorongan naluri, dorongan insting manusia untuk menyempurnakan diri dengan sesuatu itu dianggap syahwat. Dan syahwat itu ada pada manusia, ada pada hewan, bahkan ada pada tumbuhan. Mengapa? Karena tumbuhan, hewan, dan manusia memiliki jiwa. Jiwa itulah yang mengeluarkan kehendak untuk menyempurnakan diri, dan itulah yang disebut dengan syahwat. Lawannya adalah nafrah, tertolak. Apa terhadap apapun yang membuatnya merasa kehilangan apa yang sudah dimiliki, bukan hanya tidak mendapatkan sesuatu yang lebih sempurna, tapi kehilangan. Kenapa kita tidak suka bau busuk? Karena kita ingin yang harum. Ketika kita mendapatkan bau busuk, keharuman kita justru berkurang. Mengapa kita ingin sesuatu? Dan punya nafrah, punya daya tolak terhadap keburukan apapun bentuknya. Nah, sebagian menganggap keburukan itu hanya hal-hal yang bersifat visual, dan keindahan itu hanya visual. Seolah-olah kalau dia secara visual bagus, berarti jiwanya bagus. Ada lagi yang menganggap seolah-olah kalau dia sudah menyuruh atau men-share berita baik, berarti dia sudah melakukannya. Kalau dia sudah menasihati seseorang, berarti dia sudah lebih unggul darinya. Ini lebih berbahaya. Nggak cukup mengetahui sesuatu tidak berarti melakukan. Menganjurkan sesuatu juga tidak berarti dia sudah melaksanakan. Dan kita semuanya bertanggung jawab untuk menjadi baik, bukan hanya dalam pengertian men-share, menceritakan, tapi kita melaksanakan. Nah, lawan dari cinta adalah benci.
Tadi kata cinta sudah kita perjelas ya, yang mana yang bisa bukan cinta-cinta yang sudah direduksi, dibonsai, dibatasi oleh definisi-definisi yang tidak jelas juga. Benci itu secara umum tadi itu never, rasa tidak suka, rasa resisten, rasa apa ya, sesuatu yang dianggapnya mengurangi apa yang sudah dia miliki, itu dianggap diekspresikan dengan benci. Benci tidak mesti, benci itu sesuatu yang tidak mesti positif, tidak mesti negatif. Begitu juga cinta, tidak mesti positif, tidak mesti negatif. Tapi secara umum orang menganggap cinta itu berhubungan dengan damai, berhubungan dengan nyaman, berhubungan dengan tenang, berhubungan dengan selamat, aman. Sementara benci itu berhubungan dengan kasar, dengan padahal kasar, lembut, benci, cinta itu positif, bisa positif, bisa negatif, netral. Hanya saja dalam penggunaan umum benci itu negatif. Sebagaimana iman dan kufur kemarin apakah sempat kita bahas ya? Iman dan kufur juga begitu. Iman itu apa? Iman itu positif, kufur itu positif, iya dalam pengertian umum. Tapi bisa positif, bisa negatif. Sebagaimana sangka baik, sangka buruk. Kemarin orang sangka baik nggak selalu baik. Kalau sangka baiknya kepada orang yang tidak jelas, sangka baik, wah dia bisa menjadi korban kejahatan. Dan banyak sekali orang yang ditipu karena sangka baik. Dia telan itu anjuran sangka baik secara mentah-mentah tanpa dia aktivasi akal. Begitu juga benci. Oh, kita perlu membenci. Nggak apa-apa benci kalau dia punya alasan. Asal kebencian itu bukan hanya bencian psikologis, kedendam, tapi benci itu artinya menghindari. Benci itu tahu bahaya-bahayanya. Kita kan disuruh mengenali siapa lawanmu. Ya, kita juga harus mengenali siapa kawanmu. Mengenali kawan, mencari kawan. Kalau Anda sendiri, Anda sedikit, Anda dalam posisi yang terdesak, terkucil, terpencil, Anda harus mengutamakan mencari kawan. Tapi kalau Anda posisinya itu terancam, Anda dikepung, Anda selalu dicurigai, Anda harus mencari, harus mengidentifikasi lawan, siapa lawannya supaya kita tidak salah. Nah, sama di dunia ini dialektika selalu terjadi, benci, iman, kufur, ya, kawan, lawan, pertemanan, perlawanan. Ini kita sering bicara tentang perlawanan. Kalau berbicara tentang isu-isu geopolitik, kita bicara tentang perlawanan, musuh-musuh kita, kaum imperialis, kaum Zionis, ya. Tapi kita ini tidak hanya perlawanan. Kalau perlawanan akhirnya semuanya terlihat sebagai musuh. Itu harus disesuaikan dengan konteks di mana kita berada, disesuaikan dengan situasi aktual di mana kita berada. Orang-orang yang berada dalam situasi berhadapan langsung dengan musuh-musuh perlu mengutamakan mengenali musuh. Apalagi bertetangga dengan negara agresor, ya, dia mengutamakan, yang diutamakan adalah perlawanan. Jangan-jangan juga perlawanan itu bagian dari upaya dia untuk mempertahankan apa yang menjadi kawan-kawannya. Nah, kita mungkin perlu menyeimbangkan antara perlawanan dan pertawanan. Kalau kita merasa perlu mendapatkan ketenangan, kita perlu mendapatkan pengakuan, kita perlu kita kecil, perlu penguatan, konsolidasi, maka perlu kita membedakan di mana kita perlu mengutamakan perlawanan dan di mana kita perlu mengutamakan perkawanan. Dalam konteks global geopolitik, perlawanan kita utamakan. Tapi ketika kita hadir di tengah masyarakat kita, di negara kita, di tengah bangsa kita, di tengah komunitas kita, maka yang kita utamakan adalah perkawanan. Apa perkawanan? Mencari sebanyak mungkin orang yang sama dengan kita dalam identitas apa-apa. Tidak mesti yang seagama, apalagi yang semazhab, tidak mesti yang seetnik, tidak mesti sedaerah,
Tapi kita punya identitas yang lebih besar, yaitu sebagai bangsa. Apa ukurannya? Ukurannya menerima asas Pancasila, menerima kontrak sosial, konsensus, undang-undang dasar. Ini semuanya bisa menjadi sebuah perangkat. Maka dari itu kita tidak boleh hanya mengutamakan siapa lawan. Yang kita lihat siapa yang berbeda dengan kita, berbeda mazhab, berbeda agama, berbeda pandangan keagamaan ketuhanan, tapi kita juga melihatnya dari aspek-aspek kesamaan. Nah, atas dasar itulah kita tidak melihat segala sesuatu dengan benci. Mungkin kita harus membenci semua bertentangan dengan apapun yang kita junjung tinggi, kita harus benci. Benci itu artinya kita resisten. Kita tidak boleh kendor untuk memahami siapa yang benar-benar ingin menghancurkan prinsip-prinsip yang kita junjung tinggi. Nah, benci ini perlu dikelola, tidak boleh hilang. Tidak bisa kita hanya cinta. Tidak mungkin itu tidak masuk akal, karena cinta dan benci itu adalah dua pasangan, dua sikap yang pasti muncul dalam diri manusia. Yang tidak benar adalah ketika kita membenci seseorang tanpa alasan yang logis. Ketika kita membenci seseorang atau kelompok hanya karena kita tidak mengenalinya, hanya karena kita merasa terancam olehnya, yang tidak boleh. Maka dari itu dalam Al-Quran juga ada iman dan kufur, ada bara'ah, ya kan, ada wilayah, ada bara'ah. Kita harus tawali, kita harus bersabar, kita harus mencintai, kita juga harus membenci, kita harus mematuhi, kita juga harus membangkang. Kemarin sempat kita bahas tentang kemaksiatan dan kepatuhan. Kemaksiatan itu sering dipahami maksiat itu sesuatu yang hubungannya dengan asusila, padahal kemaksiatan semua pelanggaran kepada Allah, pelanggaran terhadap norma-norma yang umum yang disepakati oleh Allah. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini kita bisa memperbaharui mana cinta kita, terutama cinta kita kepada Allah, sekaligus memperbaiki hubungan cinta kita kepada sesama manusia, kepada keluarga. Cinta kepada istri tentu beda dengan cinta kepada sesama teman. Itu semua turunan dari cinta yang vertikal. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.